Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Murid patuh. Tan Yun berkata, di area tengah pegunungan Tianpo, ada ribuan sekte tingkat ketiga, tingkat kedua, dan tingkat satu. Tidak peduli apakah sekte ini adalah senjata, simbol, alkimia, atau keterampilan formasi, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Huang Fu Shengzong kami, tetapi masing-masing sekte mereka memiliki tambang spiritual dan kekayaan mereka pasti sangat besar. Yang disebut pemenang, adalah memiliki lebih banyak bantuan, dan mereka yang tersesat memiliki sedikit bantuan. Tentu saja, sekte kami tidak dapat dibakar, dibunuh, dan dirampok. Itu bertentangan dengan kemanusiaan. Selain itu, bahkan jika mereka dihancurkan, mereka akan membutuhkan juga banyak tenaga untuk mengendalikan tambang spiritual mereka yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Daripada ini, lebih baik semua orang bersama dan menggunakan tangan mereka untuk menambang tambang roh untuk sekte kita. Murid ini tahu bahwa sekte kami adalah sekte kuno, dan di masa lalu itu adalah kepala pegunungan hukuman surgawi. Master sekte, Anda dulu meremehkan mereka. Tetapi jika Anda ingin Huang Fu Shengzong tumbuh dengan cepat, Anda harus menurunkan harga diri Anda. Udang mereka datang ke Huang Fu Shengzong untuk menegosiasikan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mereka. Sekte kami akan menyediakan pil, mantra, artefak, dan jimat, dan mereka akan membeli mereka dengan batu roh. Petik 2. Selain itu, tentu saja, sekte kami juga dapat menjual bahan-bahan alami yang langka dan harta bumi. Singkatnya, semua batu spiritual mereka termasuk dalam sekte kami, yang membuat kekayaan sekte kami berkembang pesat. Pada saat yang sama, ketika Anda mengundang mereka ke Huang Fu Shengzong, sekte master, mereka pasti akan cemas dan tidak tahu apa yang terjadi. Anda perlu menghibur mereka dan membuat mereka mengerti bahwa sekte kami tidak bermaksud untuk mencaplok mereka. Dengan cara ini, sekte pertempuran ini harusnya sangat bersedia untuk mendapatkan senjata ajaib, obat-obatan, dan sumber daya lainnya di sekte kami dengan harga tinggi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Master sekte, Anda dapat membangun kota perdagangan terbesar di pegunungan hukuman surgawi di luar gerbang sekte kami, dan biarkan sekte kami yang terkuat mengendalikannya, sehingga ribuan murid sekte dapat berdagang dengan aman. Selain itu, kami mendirikan toko dan rumah lelang di kota perdagangan, dan sekte lain harus didirikan untuk mengabadikan batu roh setiap tahun. Ketika semua ini bekerja dengan normal, kami pasti akan menghasilkan uang setiap hari. Setelah mendengar ini, tubuh kekar Tantai Xuanzong bergetar sedikit. Ide bagus, sangat bagus. Master sekte, keuntungan melakukan ini adalah kekuatan sekte ini akan menjadi lebih kuat. Begitu ada tanda-tanda pemberontakan dari mereka, sekte kami akan menggunakan besi dan darah untuk menghancurkan semua sekte dan memberitahu mereka. Huang Fu Shengzong adalah penguasa yang membuat aturan. Dengan cara ini, dalam beberapa ratus tahun, saya pikir akan ada sekte yang bersedia menyerah kepada sekte kami dan menjadi afiliasi sekte kami, memungkinkan murid-murid mereka untuk bergabung dengan sekte kami melalui seleksi, dan begitu mereka memasuki sekte, mereka akan diperlakukan sama. Hahaha, bagus. Tantai Xuanzong tertawa, lanjutkan. Siap Master Sekte. Tan Yun berkata, Tuan Sekte, setelah Anda melakukan ini, para senior dari Sekte Qianxiu pasti akan melihat Anda dengan kagum dan memberitahu mereka bahwa Anda adalah guru sekte yang paling menonjol dalam sejarah Huang Fu Shengzong. Pada saat itu, Anda dapat mengusulkan untuk membubarkan perselisihan tentang 9 divisi Huang Fu Shengzong. Jika ada yang menolak, Anda juga akan membunuh mereka semua. Bagaimanapun, Anda adalah pemimpin sekte Huang Fu Shengzong. Jika Anda tidak tegas, dan menyatukan semua divisi, bagaimana sekte bisa makmur? Setelah mendengarkan, Tantai Xuanzong mengangguk, dia tahu tentang itu,
tetapi semua penguasa sebelumnya mencoba menyatukan 9 divisi tanpa hasil. Namun, dia melihat titik terang dalam strategi Tan Yun sebelumnya. Seperti yang dikatakan Tan Yun, selama dia membuat beberapa prestasi, dia bisa mendapatkan dukungan dari petapa senior. Dengan cara ini, dia akan dapat menyatukan 9 divisi. Tantai Xuanzong berkata, strategi yang bagus. Jangan berhenti, lanjutkan. Siap. Tan Yun melanjutkan, setelah 9 divisi bersatu, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, sehingga semua murid dapat berlatih latihan tingkat permata dari divisi lain, dan kemudian 9 divisi pintu dalam, hingga kekuatan keseluruhan dari pintu abadi dan murid pintu suci. Ketika kamu melakukan ini, sekte kami sudah kaya dengan ribuan transaksi, dan ada batu roh yang cukup untuk mendukung pembukaan menara ruang waktu master dan membiarkan para murid memasuki kultivasi. Pada saat itu, biarkan pengrajin master sekte saya memperbaiki lebih banyak menara, dan akan menguntungkan. Tentu saja, karena sekte saya berdagang di seluruh area pusat saluran hukuman surgawi, murid sekte saya pasti akan mendapatkan kekayaan melalui transaksi pribadi. Akibatnya, sekolah kami meniadakan bayar batu roh bulanan untuk para murid, menghemat pengeluaran yang sangat besar. Setelah beberapa tahun, kekuatan sekte kami akan meningkat tajam, dan Anda akan dapat menghancurkan sekte abadi dan istana jiwa, menjadi penguasa pegunungan hukuman surgawi, dan memulihkan atau bahkan melampaui masa kejayaan patriark lama. Mendengar ini, Tantai Xuanzong sangat bangga. Oke, strategi bagus. Tan Yun, selesaikan sisanya. Siap. Tan Yun berkata, bertarunglah melawan para pemberontak, atur dunia, dan damaikan. Sekte Guru, murid ini berasal dari dinasti suci Huangfu, dinasti suci utama selalu bertarung sepanjang tahun. Kami selalu perang satu sama lain, orang-orang mengalami kesulitan, dan mereka hidup di dalam penderitaan. Pada saat itu, sekte kami dapat memimpin untuk melawan para pemberontak, menyatukan surga dan menghukum daratan, sehingga orang-orang dari dinasti suci tidak lagi takut oleh perang dan istri serta keluarga akan aman. Pada akhirnya, hukuman surga didominasi oleh sekte suci Huangfu saya, membikin aturan, biarkan semua orang hidup dan bekerja dalam damai, biarkan para kultivator menggunakannya sekte suci saya, dan akhirnya, biarkan benua hukuman surga mencapai puncaknya. Setelah mendengar ini, mata Tantai Xuanzong melotot kagum. Tan Yun, kamu masih sangat muda sehingga kamu peduli dengan dunia, itu sangat bagus. Semua pendapat Anda, master ini akan berpikir dengan hati-hati, dan kemudian melanjutkan. Tan Yun membungkuk. Tan Yun tentu saja prihatin dengan dunia, tetapi juga, strategi yang dia usulkan adalah untuk masa depannya sendiri. Dia selalu sangat percaya bahwa dia pasti akan menjadi orang terkuat nomor satu di benua hukuman surgawi di masa depan. Pada saat itu, atas nama Huangfu Shengzong, dia akan memimpin kekuatan besar benua hukuman surgawi dan mengolah kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan alam abadi 9 surga. Merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk berbagi kekhawatiran untuk raja. Tan Yunxing berkata dengan tulus. Junior ini mengerikan. Tantai Xuanzong tersenyum, melambaikan tangan kanannya, dan pintu menuju dek kapal roh terbuka. Kamu keluar dulu, master ini akan memikirkan dulu, apa yang harus dilakukan setelah kembali ke sekte suci. Siap master. Tan Yun membungkuk dan keluar dari pintu. Setelah Tan Yun pergi, mata Tantai Xuanzong berkedip, dan dia berpikir, Tan Yun ini pasti akan menjadi keluarga di masa depan, calon menantu master ini. Anakku sayang, jika kamu mengikuti Tan Yun di masa depan, itu akan lebih baik dari apapun. Ketika Tan Yun muncul di dek kapal roh, Zhong Wu Xiao menyambutnya dengan senyuman. Tan Yun, katakan padaku, apa yang kamu katakan kepada tuannya. Semua orang menatap Tan Yun. Tan Yun memeluk Zhong Wu Xiao tanpa menghindar, dan berkata,
aku akan memberitahumu ketika kita kembali ke sekte. Hihi bagus. Zhong Wuxiao berdiri berjinjit, di samping telinga Tan Yun, suaranya pelan, Tan Yun, kamu mengatakan kepadaku di sekte abadi, sebelumnya bahwa kamu mendapat harta karun, aku sangat ingin tahu, apa itu sayang? Tan Yun memunggungi kerumunan, memegang tangan mulus Zhong Wuxiao dengan tangan kirinya, menjentikkan jarinya di telapak tangannya, menulis 4 kata, pedang abadi. Tubuh Zhong Wuxiao tiba-tiba bergetar, matanya yang indah melebar, dia terlihat lucu dan cantik. Diam, Tan Yun tersenyum, seseorang sedang melihat ke sini. Hehe, Zhong Wuxiao tersenyum. Kakak senior Tan, apa yang kamu katakan kepada Master Sekte? Niu datang ke arahnya. Rahasia. Tan Yun menjawab. Ketika semua orang berpikir, Tan Yun dan Tuan sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba, Tantai Xuanzong meminta semua orang dengarkan. Bawahan dan murid ada di sini. 8 kepala dan semua murid berlutut bersama. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan tidak berlutut. Perjalanan ke sekte abadi ini memalukan bagi Master Sekte Huang Fu Shengzong. Setelah Anda kembali ke sekte, Anda tidak boleh membicarakan apapun kecuali untuk mempromosikan kemenangan divisi pil. Apalagi membicarakannya secara pribadi. Petik 2. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Ekspresi kepala dan murid berubah, dan mereka bersujud, bawahan dan murid mematuhi perintah. Tujuan dari perintah Tantai Xuanzong bukanlah untuk membuat bingung para murid Huang Fu Shengzong. Bagaimanapun, Ru Yan Wuji dan Zhu Geyu berkata bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk menghancurkan Huang Fu Shengzong. Waktu berlalu, 52 hari kemudian, perahu roh kembali ke Huang Fu Shengzong. Tantai Xuanzong bertanya kepada Tan Yun hadiah apa yang dia inginkan, dan Tan Yun berkata bahwa dia hanya membutuhkan atribut api dan es. Jadi Tantai Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa seseorang akan mengirim api ke Tan Yun. Tantai Xuanzong bertanya tentang jiwa janin Gongsun Ruoxi lagi, dan memberitahu Gongsun Ruoxi bahwa seseorang akan memberinya hadiah di masa depan. Adapun Huang Fu Tingfeng, Tantai Xuanzong juga akan memberi hadiah. Dan lebih dari 100 murid divisi pil dan kebun obat Lingshan yang pergi ke sekte abadi, masing-masing menghadiahi jutaan batu roh kelas menengah. Kemudian, Tantai Xuanzong mengumpulkan para kepala 9 divisi sekte dalam dan memberitahu para kepala bahwa Huang Fu Shengzong telah memperoleh 1000 tempat untuk memasuki tanah abadi, dan kompetisi besar 9 divisi sekte dalam akan diadakan pada bulan Januari. Setelah bicara semuanya, Tantai Xuanzong, di depan 8 kepala sekte dalam, sangat memuji divisi pil Sen Subing, memenangkan kemuliaan bagi Huang Fu Shengzong, dan bertanya kepada Sen Subing hadiah apa yang dia inginkan. Sen Subing mengatakan bahwa kesetiaannya adalah pekerjaan bawahannya, dan dia tidak boleh dihargai. Pada saat ini, Tang Xinying memberitahu Tantai Xuanzong bahwa dia ingin menunjuk Sen Subing sebagai penatua dari divisi pil gerbang abadi, dan meminta master untuk menyetujuinya. Tantai Xuanzong segera setuju, dan menjadi kecemburuan 8 kepala gerbang dalam, dia secara pribadi menyebut Sen Subing sebagai penatua dari orang berjasa dari divisi pil gerbang abadi. Tantai Xuanzong langsung pergi. Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang menuju gerbang gunung divisi pil, membawa seluruh murid dan dari kebun obat. Adapun Tan Yun, dia tidak langsung balik. Dia memberitahu Sen Subing bahwa dia ada urusan yang harus dilakukan, dan tidak akan kembali untuk sementara. Tan Yun, pahlawan besar divisi pil, dan Sen Subing tentu saja setuju. Dan Zhong Wuxiao juga memberitahu guru Murong Sishi bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan setelah selesai, dia kembali ke divisinya. Murong Sishi tahu bahwa Zhong Wuxiao akan bersama dengan Tan Yun. Dia tidak senang, tetapi dia tidak bisa untuk mencegahnya. Setelah Tan Yun dan Zhong Wuxiao bertemu di tempat yang disepakati, Tan Yun menginjak pedang terbang, dan memeluk pinggang Zhong Wuxiao,
dan terbang menuju gerbang Gunung Jiwa Binatang. Ini adalah kesepakatan mereka sebelumnya, untuk pergi mencari Mu Mengyi. 3 hari kemudian, garis Jiwa Binatang, Aula Peri dari Jiwa Binatang. Ayah, setengah tahun setelah kepergian Mengyi, anak itu telah mengatakan semua hal, tetapi dia hanya memiliki Tan Yun di dalam hatinya. Wu Feixiong memandang kepala Jiwa Binatang. Ayah, murid yang menjaga gerbang gunung barusan memberitahu, bahwa Tan Yun dan Zhong Wu Xiao datang bersama untuk mencari Mengyi. Mu Mengyi adalah murid tertutup Wu Hong. Ketika Tan Yun meninggal dalam keadaan mati suri, Wu Hong memutuskan bahwa, dia ingin membuat pernikahan antara putra kesayangannya dan Mu Mengyi. Dia juga secara pribadi berbicara dengan Mu Mengyi, tetapi dia selalu menolak dan mengatakan bahwa guru tidak boleh memaksanya. Sejak itu, Wu Hong diam, tetapi dia menjadi semakin kecewa dengan murid tertutupnya ini. Dia tidak akan pernah membiarkan murid yang dia latih menjadi wanita murid pil di masa depan. Pada saat ini, Wu Hong memandang Wu Feixiong dengan marah dan berkata, "Semua tidak berguna, Anda tidak dapat menangani seorang wanita, jadi Anda harus menggunakan metode lain. Beras dimasak jadi nasi matang." Mendengar ini, Wu Feixiong bergumam, "Dia akan jadi milikmu, setelah Anda makan dia." Wajah tua keriput Wu Hong terlihat mengerikan. "Ayo lakukan, sebelum Tan Yun menemukan Mengyi, biarkan Tan Yun melihat adegan di mana kamu dan Mengyi membuat anak." Wu Hong melambaikan tangan kanannya dan keluar sebotol pil ke tangan Wu Feixiong. "Ini adalah pil mimpi, berikan kepada Mengyi, dan dia akan memperlakukanmu seperti Tan Yun. Selanjutnya, kamu tidak perlu bertanya ke ayah. Apakah kamu mengerti? Hehehe, kamu masih peduli anakmu." Sosok gemuk seperti babi Wu Feixiong gemetar karena gembira. "Omong kosong, kalau tidak peduli siapa yang akan memperdulikanmu." Wu Hong berkata sambil tersenyum, "Cobalah untuk membiarkan ayahmu menggendong cucumu sesegera mungkin." "Ayah, jangan khawatir." Wu Feixiong tersenyum. "Oh, ya, karena Tan Yun bisa naik ke lantai 108 dari pagoda waktu dan luar angkasa biji master tertinggi, kekuatannya tidak boleh diremehkan." Wu Hong memperingatkan, "Jika kamu bertarung dengan Tan Yun, hati-hati, kamu berada di peringkat 10 kekuatan lebih dari cukup untuk menghadapi Tan Yun. Juga, ketika ayah saya dipanggil oleh Master Sekte 3 hari yang lalu, saya dapat melihat dari matanya, bahwa dia menyukai Tan Yun. Ingat, Anda boleh menghancurkan Tan Yun, tetapi Anda tidak boleh membunuhnya, mengerti?" Mendengar ini, Wu Feixiong tersenyum dan berkata, "Sayang mengerti, sayang pergi." Wu Feixiong menginjak pedang terbang, menyenandungkan lagu kecil sepanjang jalan, terbang di atas pegunungan peri, dan ketika dia terbang 5.000 mil jauhnya, dia terbang ke puncak gunung bunga warna-warni. Di antara bunga dan rumput, sebuah paviliun 2 lantai dibangun. Paviliun ini dikelilingi oleh 4 mata air spiritual, roh seperti naga putih mengalir perlahan di sekitar paviliun, seperti negeri dongeng. Dilihat dari 4 mata air roh yang mengelilingi paviliun, jelas bahwa pemilik paviliun itu kaya atau bangsawan. Pada saat ini, di depan jendela lantai 2, seorang wanita cantik yang telah lama menunggu dengan gaun merah. Alisnya seperti bulu, otot-ototnya seputih salju, helai sutra biru yang menjuntai dari bahu yang harum, dan gaun merah sangat tipis, yang menggambarkan sosoknya dengan indah. Pinggang ramping dan dada menonjol. Hanya saja pada saat ini, dia merasakan kerinduan yang mendalam di mata indahnya. Menurut perhitungan waktu, dia seharusnya sudah kembali dari Sekte Abadi. Wanita dengan rok merah adalah Mu Mengyi. Dia percaya pada tunangannya. Jika dia kembali ke Sekte, dia pasti akan mencarinya duluan, jadi dia tidak pergi ke Taman Obat Lingsan, untuk menunggu Tan Yun. Mu Mengyi tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresi jijik melintas di matanya yang indah, dan dia ingin menutup jendela. "Ming, tunggu."
Wu Feixiong berada di puncak, melambai padamu Mengyi dari kejauhan. Ayahku berkata, kompetisi akan segera dimulai, aku akan memberimu pil untuk meningkatkan kekuatanmu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.